panas-panasnya zona degradasi di Liga 1. Kalau dari Coach Dosol gimana nih melihatnya ini? Ya, sebetulnya ini faktor non teknisnya kenceng. Non teknis lagi, non teknis lagi. Apa faktor terbesar? Azrul Ananda cerita tentang bahwa masukan sebuah klub dari ini segala macam, tapi pengeluaran juga kadang-kadang dari supporter karena supporternya mungkin ngancurin tribun, akhirnya kita harus ya itu terjadi kan. Yang itu tadi dua sisi mata pisau. Lu punya supporter fanatik, lu akan dibeli tiketnya, stadion lu akan penuh, tapi resikonya kira-kira yang mungkin terancam atau rawan terdegradasi ke Liga 2. PSS Sleman. PSS Sleman. tapi PSIS. ada Gusti Randa di sana. Ya. Apa ngaruhnya Gusti Randa? Caro langsung cabut, Caro. Sedang panas-panasnya zona degradasi di Liga 1. Kalau dari Coach Dosol gimana nih melihatnya ini? Ya, sebetulnya ini faktor non teknisnya kenceng. Non teknis lagi, non teknis lagi. Apa faktor terbesar? Jadi enggak, non teknisnya masalah gaji, tak? Oh, oke. Alhamdulillah. Kan lagi-lagi belum. Coach udah terima THR belum sih? Iya, banyak. Oh, banyak. PSIS. Oke. PSIS belum gajian, kalau itu udah di-spill. Udah di-spill. Apalagi mereka kan lagi diboykot supporter. Terus juga di sisi manajerialnya juga CEO sekarang juga digoyang habis-habisan dari karena emang nggak bisa membuat PSIS establish di pertandingan dan di papan tengah lah minimal. Jadi, seperti itu. Jadi PSIS tuh kasihan. Jadi CEO aja itu ya habis kalah pilkada juga kan. Nah itu tuh. Pilkada kalah, akhirnya nggak gajian. Itu yang gua nggak suka dari sepak bola Indonesia, salah satunya adalah masih tergantung sosok yang ada di pemerintahan. Itu. Contoh ya. Tapi kan yang ada di pemerintahan itu malah yang join ke sepak bola atau mereka saling ketergantungan atau gimana? Nggak gini. Kalau saat dia menang, kayak Sriwijaya di eranya mereka menjadi juara Indonesia bersama Rahmat Darmawan segala macam. Itu wah melimpah. Semua pemain terbaik mau di sana karena gaji lancar segala macam bla bla bla. Apalagi di era sepak bola Indonesia dengan APBD masih diizinkan ya. Sriwijaya itu aslinya klub apa? Persija Jatim. Jakarta Timur. Jadi ya itu duren sawit tuh. jadi gue melihatnya masih banyak yang sosoknya hilang. Itu langsung klubnya pun turun. Bahkan kemarin kita juga sepak bola nasional juga berduka karena Bapak Ahsanul Kossasi, CEO-nya Madura United. Itu langsung terjun bebas. Madura United yang sebelumnya langganan papan atas. Sekarang hampir degradasi. Dan pemain-pemainnya tuh ada di Dewa United, ada di Persebaya terutama banyak juga. Banyak. Francisco Rivera, Rizaldi. Iya, itu yang menurut gua masih tergantung sosok. Artinya secara keuangan masih bergantung pada individual. Bukan lagi kayak merchandise atau dari tiket penonton atau dari hak siar, artinya belum menghidupi itu gitu. Sedangkan endorsement pemain itu kan masuk ke pribadi ya. Iya, gitu. Kan nggak minta royalti juga. Tergantung kalau dapatnya brand dari brandnya klub kan? Ada kalau dari klub ada. Kalau Persib tuh bahkan ada yang area lokal tuh. Kayak chat khusus orang Bandung ada tuh. Iya. Ada beneran. Ada. Atau chat khusus orang Sunda, gue nggak tahu. Mungkin bisa chatnya pas di sana saha eta gitu. Gue nggak tahu. Iya, jadi kalau menurut gua klub Indonesia yang nggak tergantung sama satu sosok mungkin Persib, Persija, Bali, Dewa kayaknya pasti sosok deh. Dewa tuh yang punya kalau nggak salah Raja Properti. Jadi intinya adalah Persija, Persib. Ini tapping kan ya? Iya. Oh iya. Gue takutnya gue ngomong ke ini. Persebaya sekarang gue nggak tahu deh. Apakah seorang Azrul Ananda jadi sosok yang jadi tempat Persebaya bergantung? Kayaknya enggak sih. Gue yakin kalau pengusaha kayak Azrul Ananda tuh bakal mikirin ke bawah ke depan ya. Ke depannya ketika dia udah nggak jadi pengurus Persebaya lagi, ke depannya kayak gimana? Dia pasti mikirin itu. Gue pernah ke pabrik di daerah Baros Cimahi, itu pabrik itu yang mencetak jersey Persebaya dari yang player issue,
supporter, versi supporter sama yang versi latihan segala macam. Iya. Gue ngeliat terus gue cek di website persebaya.com terkait dengan harga-harganya. Gue bilang Asrul pinter sih. Iya, Asrul Asrul Ananda. pinter sih. Karena gue ngelihat pabrik itu pabrik yang memproduksi baju Manchester United waktu zamannya Nike. Wow. Jadi gue ngeliatnya wah gila ini. Gue sampai mempelajari apa yang di YouTube ada Asrul Ananda cerita tentang bahwa masukkan sebuah klub dari ini segala macam, tapi pengeluaran juga kadang-kadang dari supporter karena supporternya mungkin ngancurin tribun, akhirnya kita harus ya itu terjadi kan. Yang itu tadi dua sisi mata pisau. Lu punya supporter fanatik, lo akan dibeli tiketnya, stadion lo akan penuh, tapi resikonya saat tim lo kalah mungkin akan ada efek samping yang negatif tentu. Nah itu yang terjadi di Indonesia. Yang jelas Asrul Ananda tuh sukses loh. Apa maksudnya sebelum Persebaya kisah suksesnya udah banyak. Oke. Kompetisi basket antar SMA. Iya. Itu bisa cuan sama dia. Iya. Karena Jadi Luar biasa loh. karena gini, menurut gue emang harus ada sosok seperti itu terus di setiap klub. Iya. Bagaimana mereka juga mencetak finansial dari sektor lain gitu kan. Tapi juga jangan dilupakan juga faktor-faktor akademi Persebaya juga. Iya. Persebaya adalah salah satu klub yang memiliki liga grassroots yang sangat baik. Bahkan Marcelino, lalu juga Rizky Ridho itu Kambuaya dari artinya kalau Marcelino dan Rizky Ridho emang orang Jawa ya. Kambuaya kan orang yang orang timur. Orang timur yang kemudian Dibina sama sama Surabaya. Mojokerto duluan kan dia. Mojokerto dulu betul. Oke. Jawa Timur berarti Jadi pentingnya ini klub ini punya manajemen yang independen. Ya. Gitu ya coach ya. Supaya keuangannya itu bisa diatur juga dan nggak usah beli pemain yang mahal-mahal banget ya. Bagaimana kemampuan talent scouting, bagaimana kemampuan menciptakan pemain dari kompetisi-kompetisi klub yang dimiliki. Karena kan kayak Persija tuh punya PS Setia, PS TNI, bukan akademi juga yang dari anak-anak klubnya gitu kan. Anak-anak klub. Nah itu bisa dilakukan. Mereka memutar kompetisi dan seharusnya bisa dilihat dari situ karena keterikatannya lebih tinggi. Jadi jangan beli pemain yang kemahalan misalnya gitu ya. Tuh gapnya. Apalagi Ronaldo Wati udah nggak ada. Tapi Persija secara akademi emang udah luar biasa. Tapi setelah Ganesha pergi ya menjadi PR lagi menurut gua karena sosok orang-orang yang emang capable di bidang itu sangat penting. Menurut gua proses sih pembinaan itu walaupun PSSI juga harus mengakomodir dengan proses yang jelas juga. Iya. Jangan klub udah ngebina bagus-bagus terus kompetisi cuma dua bulan. Iyalah. Atau 1 bulan kayak Bernadia gitu kan. Wah, ini keren banget. Tepuk tangan dulu dong, ini keren banget ini. Belum semuanya tapi jawabannya sangat-sangat udah hampir sejam ya? masuk jurang. Udah sejam ya? Iya, jadi gue pengen sebutin dulu dari Tunggu udah tajil kali ya. Makanya seru banget nih ngobrol sama kalian nih. Jadi siapa kira-kira yang mungkin terancam atau rawan terdegradasi ke Liga 2? PSS Sleman. Sleman. PSS Sleman. Tapi PSIS. ada Gusti Randa di sana. Ya. Apa ngaruhnya Gusti Randa? Caro langsung cabut Caro. Gusti Randa apa ngaruhnya? Sleman. Gue kalau menurut gue perkiraan gue deh, PSIS, PSS, satu lagi, tar dulu, gue lihat dulu nih, gue lupa lagi. Mungkin antara Persis Solo atau Semen Padang. Persis Solo. Antara dua itu yang satu lagi. Kalau gue 3 udah pasti gue sebutin aja PSIS, Semen Padang sama PSS Sleman. Persis Solo kayaknya selamat ya. Kalau menurut gue itu yang akan ada Sananta terdegradasi. Ya nggak? Oh Sananta bukan. Maksudnya itu kan Persis Solo ya. Iya. Gue ngeliatnya sih sebenarnya klubnya aja sih. Klubnya. PSS itu salahnya di putaran pertama udah hancur-hancuran. Iya udah hancur-hancuran. Gue sih berharap antara PSS atau Persis bertahan. Soalnya PSIM datang kan. Jadi ada derby Mataram di Liga 1. Gue berharap gitu. Lo pengen ribut lagi ya? Kenapa sebutnya banyak banget sih? Satu aja deh. Lo pengen ribut aja? Apa? Kalau nyebutnya kebanyakan, satu aja deh. Coba dari coach. Kan ketiga udah 3. Kalau gue antara yang paling satu lagi antara Semen Padang atau Persis Solo. Oke. Tapi kemungkinan besar di Semen Padang. Semen Padang. Oke, Iya. oke. Ini ada pertanyaan titipan nih dari Koro. Wah keren ada pemain titipan. Ternyata titipan juga. Emang masih ada sekarang? Kalau nggak tahu deh. I don't know, nggak ikut-ikutan. Mungkin lebih tepatnya hampers kali. Pemain hampers. Tidak ikut-ikutan. Makanya. Nih katanya salah satu tim yang rawan terdegradasi ada Madura United yang masih main juga di AFC Challenge League. Sebuah kerugian kah?
Apa nih kerugian karena main di Champions? Ya apa? intinya jadi konser Iya, Arsenal terpecah dari- dua, iya. tapi gue yakin Madura United udah tahu lah harus melakukan apa menghadapi dua kompetisi itu aja. Kalau menurut gue sih ya mereka nyampe semifinal is a good thing ya. Artinya mereka membawa nama Indonesia, tapi sebetulnya yang paling penting adalah mereka bertahan. Sebenarnya mereka sih Semifinal berarti udah cukup deh. saat ini aman. Nggak tergantung, maksudnya gini, one thing, tapi kan lo lihat lagi siapa calon lawannya. Iya, iya, gitu. iya, Terus iya, lo iya, lihat iya, lagi iya, iya. jadwal terdekat lo Liga 1 lawan siapa. Karena dengan sisa pertandingan yang masih 6 sampai 7 ya. 7 7 pertandingan itu Iya. kan sangat mungkin dia juga masih bisa Iya. karena ya gue bilang tadi Liga 1 masih lebih seksi. Iya betul. Iya, betul. Tapi kan kita berharap juga bahwa klub-klub Liga 1 ini bisa bersaing di Asia lah ya khususnya. Apa sih satu hal mungkin di penghujung podcast kita hari ini yang mungkin membuat klub-klub ini sulit untuk bersaing di Asia? Coba coba. Itu tadi. Selain tadi 3 hal tadi ya, tadi lo bilangnya pemain, manajemen, sama apa tadi satu lagi? Kayak ya pelatih, Pelatih, manajemen itu kan manajemen. harus solid gitu kan. Terus kalau kita bicara Madura kita ambil contoh Madura United yang kemudian mereka nyampe sekarang semifinal, menurut gua itu blessing aja sih menurut gua ya. Ya mereka nyampe ke sana, tapi kalau lu degradasi ke Liga 2 itu lebih setengah mati. Iya betul. Lebih setengah mati. Semua yang di Liga 2 ke Liga 1 itu setengah mati. Ketimbang lu bertahan di Liga 1. Itu for sure. Karena udah Liga 2 itu lo top level di fase penyisian, babak 8 besar sampai final lo ayam sayur, lo nggak bisa apa-apa gitu. Dan terlalu terjal jalannya menuju kalau lo ada di Liga 2 untuk balik lagi ke 1 tuh Sulit, berat ya, dah. berat banget. Makanya Dan mendingan kalau gue disuruh milih ya gue mendingan cukup sampai semifinal tapi gue bertahan di Liga 1. Ya. Danes gimana? Kalau gue sih untuk Challenge Cup ya diusahain nggak apa-apa melangkah sejauh-jauhnya, tapi Kalau yang maruk, dititik Mas. beratkan deh. Maruk. Tapi yang dititik beratkan tetap bertahan di Liga 1 Di ya. Liga 1 ya. Dan juga untuk masalah gimana caranya tim Indonesia bisa kompetitif di Asia, ya itu tadi mindset, masalah mindset. Jadi intinya adalah kalau klub-klub Eropa mau itu Real Madrid pasti Champions League lebih utama bagi Lebih mereka. utama gitu. bagi mereka, ya, Nah, betul. harusnya klub-klub Indonesia juga begitu. Tapi masalahnya klub-klub Indonesia juga ngitungnya gini. Gua kalau di Champions League juara susah. Mending gue konsentrasi di Liga 1 aja, kemungkinan juara gampang. Dan tolong gitu. ya AFC ya nih, AFC tolong ya duitnya diperbanyak lagi ya untuk hadiahnya. Tapi intinya biar orang juga pada mau ke situ. Iya, betul. tapi intinya Emang kurang selama ini ya? Nah, itu dia benar. Prize money-nya. Iya, prize money. Digedein kayak Liga Digedein Champions ya. Eropa. Atau lo setiap pertandingan kan biasanya kalau menang dapat berapa, seri dapat berapa, kalah dapat Gitu. berapa kan, partisipan juga dapat. Iya, kalau di Liga Champions Tolonglah Eropa AFC gitu. lah nih. Gitu. Tapi Jadi- ketua AFC Yaudah, nanti kita Gua deh nggak tahu. lebaran ke sana deh kita. Dan intinya adalah, gue jadi lupa tuh mau ngomong Apa, apa. Itu Mak? yang Lo Intinya intinya adalah- dulu kayak Mama Dede. enggak, kebijakan PSSI yang nambah pemain Oke. asing itu tujuannya itu. Oke. Jadi 6 pemain Naikin. asing plus 2 Iya. itu biar tim-tim Indonesia bisa Bersaing. kompetitif di Asia. Itu udah bagus menurut gue, udah oke. Sip. Oke, kalau gitu seru banget kata-kata penutup dari Coach Dontul dulu deh untuk mungkin Liga 1, pemain-pemain kita dan juga timnas Indonesia. Pak Masum. Gue baru tahu ada kata-kata hari ini, gue kayak kagem. Kayak Coba dong, kagem gue. coba lo harus sebutin lah. Ini Oke, bedanya locker room. PSSI kurangi naturalisasi dan perhatikan usia dini. Iya. Karena masa depan Indonesia ada di sana. Oke, dah. Ya, Danes. kalau gue sih gini, naturalisasi itu sebetulnya bagus, tapi ingat, aturan naturalisasi itu adalah pemain keturunan yang jalur kakek sama jalur ayah. Nanti di generasi berikutnya pemain-pemain ini akan susah buat dicari. Jadi mulai sekarang PSSI harus Berbenah. benar-benar benahin pembinaan grassroots. Kalau grassroots udah rapi, liga rapi, timnas rapi. Weh. Oke, dengerin Erik ya. Dengerin ya. Tolong dikasih CG ya, Korea. Baik, terima kasih kalau gitu Coach Dontul, Danes dan juga pemirsa Sobat Locker Room yang sudah nonton podcast kita kali ini. Gue Aya Nufus, thank you very much. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye.